Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 akan melakukan praktek supervisi coaching sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Rahardian Arifro dari SDN Sungai Bambu 01. Saya Eti Rahayati dari SMPN 173 Jakarta. Saya Sori Haki Utami dari SDN Roh Barat Selatan 09. Saya Haris Ansyari dari SDN Kebun Bawang 01 Pagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Ya, betul Pak. Kalau boleh tahu, Ibu akan melaksanakan coaching dengan siapa ini? Saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Eti. Oh, dengan Ibu Eti. Oke. Nah, sebelum kita melaksanakan proses, sebelum Ibu melaksanakan proses coaching nanti dengan Bu Eti, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu nih. Nah, kaitannya yang pertama itu nanti pada saat coaching saya akan mengamati dan mencatat apa saja yang Ibu lakukan terkait dengan hal ini, rubrik penilaian tentang coaching ini nanti ya Bu ya. Di antaranya yang pertama, nanti apakah Ibu sudah melaksanakan percakapan dengan alur kita atau belum, lalu apakah Ibu sudah memaksimalkan kehadiran penuh atau belum, mendengarkan aktif atau tidak, dan Ibu apakah nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait dengan ini ya, percakapan coaching nanti yang bebas dari judgement ya Bu ya. Jadi lalu berikutnya, apakah Ibu nanti akan memberdayakan coach yang nanti akan memancing coach untuk mengeluarkan ide-idenya atau potensinya dalam mencari rencana atau solusi dari permasalahannya. Dan jangan lupa nanti Ibu di sini Ibu harus ini ya, sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, lalu proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, bisa dipahami rubrik penilaiannya Bu? Ya, insya Allah Pak, bisa. Alhamdulillah. Lalu berikutnya, mungkin sebelum pelaksanaan coaching nanti, saya akan mengajukan sedikit pertanyaan ya. Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini Bu? Ya. Saya tuh ingin mengembangkan kompetensi presence, hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif terhadap cerita coaching, dan kemudian ingin juga dapat memberikan pertanyaan yang berbobot ketika di proses coaching nanti Pak. Oke, nah dari kompetensi-kompetensi tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira mana nih yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan atau ingin saya observasi nanti? Nah, saya inginnya sih Pak lebih mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, karena dari situ saya akan bisa menangkap kata kunci. Kemudian saya dari kata kunci itu akan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Jadi nantinya bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusinya. Jadi ingin mengembangkan ini ya Bu, mendengarkan aktif ya. Betul. Nah, kira-kira indikator ketercapaian agar Ibu bisa mengembangkan kompetensi itu apa? Indikatornya jika coaching saya itu sudah bisa menemukan solusinya, kemudian juga coaching saya bisa merencanakan
bisa mengutarakan langkah-langkah tahapan yang akan dia lakukan demi terwujudnya perencanaannya dia, berarti sudah berhasil Pak. Berarti Ibu ingin nanti indikatornya adalah coach itu sudah menemukan solusi dan bisa merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalah dari coach tersebut. Nah, mungkin itu saja ya Bu. Terima kasih atas jawaban dari Ibu. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan Bu Eti nanti. Semoga semuanya berjalan lancar dan semoga nanti hasilnya bagus ya Bu. Nanti biar selesai coaching ini nanti saya ingin tanya-tanya lagi, ngobrol-ngobrol sama Ibu. Boleh ya? Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan melakukan coaching bersama Bu Eti. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Bu Agi. Apa kabar nih Bu Eti nih? Alhamdulillah sehat hari ini, luar biasa. Nah, Bu Eti, tadi kan Bu Eti sempat telepon saya nih soal buru-buru datang ke sini nih. Apa nih yang Ibu kabarkan? Ibu ingin mendiskusikan sesuatu nih dengan saya. Ya, saya ingin sedikit berdiskusi dengan Ibu ya. Apakah Ibu punya waktu Bu kira-kira? Oh, jelas dong, selalu punya waktu buat Bu Eti. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu karena Ibu sudah meluangkan waktu. Saya ingin sebenarnya saya ingin mendiskusikan tentang kebiasaan literasi di sekolah saya Bu. Jadi Ibu ingin membicarakan tentang kebiasaan literasi di sekolah Ibu. Apa yang Ibu ingin dapatkan dari percakapan ini Bu? Saya sebenarnya ingin bisa memaksimalkan ya Bu ya kebiasaan literasi di kelas saya. Alasannya kenapa saya berdiskusi dengan Ibu karena saya pikir Ibu sudah punya banyak pengalaman dan punya ide-ide yang saya bisa aplikasikan di sekolah saya. Saat ini berarti. Nah, berarti jadi Ibu ingin berdiskusi tentang cara memaksimalkan pembiasaan literasi di sekolah Ibu ya. Ya betul. Nah, kalau boleh tahu situasi pembiasaan literasi di sekolah Ibu sekarang seperti apa sih? Jadi begini ya Bu, setiap hari Rabu ada pembiasaan literasi di sekolah saya. Pada kegiatan tersebut biasanya nih anak-anak dari kelas rendah dan kelas tinggi bergiliran maju ke panggung untuk membacakan cerita pendek atau biasanya guru menceritakan sebuah cerita lalu melakukan tanya jawab dengan siswa. Namun gini ya Bu ya, akhir-akhir ini pembiasaan itu dipadukan dengan kegiatan aksi dan kreasi Bu. Jadi dari setiap kelas kegiatan saya lihat kegiatan membacanya lebih banyak dengan pojok baca di kelas dan saya rasa itu belum maksimal menurut saya Bu. Jadi kebiasaan literasi yang biasanya dilakukan di hari Rabu jadi beralih ya Bu ya. Jadi panggung kreasi nih sehingga kegiatan bacanya ini dilakukan hanya di pojok baca saja di kelas ya Bu Eti ya. Nah, menurut Bu Eti apa nih yang membuat pojok baca yang dilakukan ini tidak maksimal? Jadi begini yang saya lihat ini anak-anak kalau di pojok kelas itu belum fokus membaca, kemudian dia hanya membuka buku secara sekilas aja gitu kan. Terkadang dibacanya juga dia nggak sampai habis gitu kan, ganti buku dia cuma lihat-lihat gambarnya aja gitu kan. Menurut saya mereka tidak fokus untuk melakukan kegiatan membaca mereka itu. Jadi menurut Ibu Eti mereka belum fokus ya Bu ya. Nah, kira-kira situasi fokus seperti apa sih yang Ibu inginkan nih? Jadi saya sih menginginkannya mereka ambil satu buku, kemudian mereka fokus baca gitu kan. Kemudian jika saya tanya tentang buku yang mereka baca, mereka bisa menjawab. Kemudian ketika dia membaca, mereka meresapi apa yang dia baca, dia bisa mengenal tokohnya siapa, sifatnya bagaimana gitu kan. Kemudian dia bisa menceritakan kembali buku yang dibaca, atau kalau memungkinkan mereka bisa menulis kembali cerita yang dia baca dengan menggunakan bahasanya sendiri. Gitu. Jadi Ibu ingin mereka itu fokus satu buku dulu nih Ya. gitu ya Bu ya. Lalu bisa tanya jawab
terkait buku yang dibaca. Nah, menurut Ibu, apa nih yang bisa mewujudkan hal yang Ibu inginkan itu? Jadi ini rencananya saya akan membuat jadwal membaca di depan kelas. Kemudian setiap anak agar mempunyai keberanian untuk tampil maju ke depan gitu kan, fokus membaca untuk temannya dan mereka bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bertanya jawab seperti itu Bu. Bagus tuh Bu. Nah, jadi Bu Eti akan membuat jadwal tampil untuk membaca di depan kelas ya Bu ya, secara bergiliran. Kira-kira nih apa nih yang harus disiapkan oleh Bu Eti nih agar rencana Bu Eti ini berjalan? Jadi rencananya saya akan membuat kartu kendali literasi. Kemudian setiap minggunya nanti saya akan cek, misalnya si Imam dalam 1 minggu sudah membaca buku apa aja gitu kan, berapa buku, berapa banyak buku yang sudah dia baca gitu, seperti itu Bu. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu Eti? Jadi kalau berkaitan dengan kartu kendali itu yang sudah diisi oleh anak-anak nanti itu akan saya tanda tangan gitu kan, setelah saya melakukan proses tanya jawabnya dulu sama anak-anak tuh untuk mengecek kebenarannya, seperti itu Bu. Nah, bagus tuh Bu Eti. Ada dengan kartu kendali pastinya kan akan terlihat ya Bu ya pencapaiannya ya, bagus sekali itu Bu. Nah, siapakah nih yang Ibu bisa mintakan bantuan agar kegiatan literasi di kelas Ibu berjalan? Oke, tentu saya akan banyak membutuhkan bantuan di sini ya Bu. Yang pertama dari kepala sekolah saya terkait dengan kolaborasi saya dengan rekan-rekan guru yang lain, dan dia menggunakan buku bacaan, kemudian juga bantuan peremajaan buku dari kepala sekolah supaya tidak bosan ya Bu ya, dan juga memaksimalkan biasanya ada motor pintar dari diskusi yang bisa hadir ke sekolah saya. Wah, jadi sepertinya banyak ini ya Bu ya, alternatifnya ya. Iya, Ibu ingin ada kolaborasi dengan teman, kemudian peremajaan buku dari buku sekolah, dan juga ada bantuan motor pintar ya Bu untuk meningkatkan kebiasaan literasi. Nah, kira-kira nih kapan Bu Eti mau membicarakannya dengan Ibu kepala sekolah? Nah, saya pikir saya sedang secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan saya bisa langsung ketemu dengan kepala sekolah saya. Wah, gercep banget nih Bu Eti nih, kayaknya semangat nih Bu Eti. Nah, kira-kira berapa hari nih Bu sampai nanti semua rencananya tuh terrealisasi? Kalau di perkiraan estimasi waktu saya, mungkin saya butuh waktu kurang lebih 2 minggu Bu. Ya. Nah, kemudian alhamdulillah berarti Bu Eti nih sudah punya perencanaan yang lumayan terperinci ya Bu ya. Nah, menurut Bu Eti dari yang kita diskusikan tadi, apa saja nih yang Ibu dapat simpulkan? Setelah saya diskusi dengan Ibu ya Bu, saya merasa rencana saya semakin jelas gitu kan, dan saya merasa lebih antusias untuk menjalankan kegiatan ini. Kemudian juga saya semakin memiliki gambaran untuk melakukan pembiasaan literasinya, mulai dari merencanakan program membaca, membuat kartu kendali, hingga pada pelaksanaannya nanti. Wah, selamat Ibu ya. Ibu sudah memiliki gambaran yang lebih jelas nih tentang bagaimana kebiasaan literasi yang maksimal. Nah, jika nanti sudah berjalan, jangan lupa hubungi saya Bu Eti. Iya, siap Bu. Perkembangannya gimana nih Iya, ya? siap. Terima kasih banyak ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan Iya, saya. sama-sama Bu Eti. Enak nih sering sharing seperti ini. Saya juga jadi ada masukan nih dari Bu Eti nih. Iya, sama-sama Ibu. Mari Bu Eti, kalau gitu saya harus lanjut lagi nih Iya, ke sekolah saya. baik Bu. Iya. Terima kasih banyak Terima ya kasih Bu. ya Bu Eti ya. Assalamualaikum. Oke, tadi kita sudah Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Eti ya tadi Iya. ya. Alhamdulillah tadi saya juga ikut melihat di sini. Nah, bagaimana sih tadi proses coachingnya, sudah berjalan lancar atau belum menurut Bu Ami? Ya, menurut saya sih proses coaching yang tadi saya sudah lakukan bersama Bu Eti itu sudah menggunakan alur tirta Pak.
Jadi dari menanyakan tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi, hingga tanggung jawabnya. Jadi dari alur tersebut saya bisa menggali nih coachnya tentang permasalahan yang dihadapi, kemudian mengarahkan coach untuk menemukan solusi, kemudian mengarahkan coach juga untuk membuat perencanaan langkah-langkah untuk mewujudkan hal yang ia inginkan. Berarti apakah menurut Ibu tadi sudah mencapai indikator tercapai dari kompetensi yang Ibu inginkan atau belum? Sudah Pak, Sudah ya. sudah tercapai. Baik, bagus sekali. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, saya nanti akan mengamati dan mencatat beberapa hal yang saya temukan pada saat coaching Bu Ami dengan Bu Eti tadi. Nah, beberapa catatan yang sudah saya temukan ya di sini, bukan saya temukan ya, yang sudah saya catat yaitu menurut saya ya Bu ya, di sini Ibu sudah berhasil menyampaikan alur cerita dengan baik Bu. Nah di sini Ibu ini sudah menanyakan tujuan kepada coachnya yaitu Ibu Eti, juga kemudian Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di pada coach tadi ya, dan kemudian Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana atau menggali potensi ide-ide coach untuk apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh coach tersebut. Nah, serta juga Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab dari coach Bu Eti ini. Nah, jadi rencana aksi yang coach buat ini bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coach itu sudah fokus nih pada coachnya. Di situ Ibu sudah saya rasa Ibu sudah melaksanakan apa yang namanya kehadiran gunung atau reason ya Ibu ya. Kemudian Ibu juga mendengarkan aktif nih, tadi saya lihat Ibu mendengarkan aktif, mencari kata-kata kunci biar Ibu bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa apa yang dilakukan Ibu dalam proses coaching kali ini. Mudah-mudahan Ibu bisa diberi kemudahan lagi pada coaching berikutnya. Amin. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terkait catatan saya tadi? Ya alhamdulillah Pak. Jika memang yang Bapak amati seperti itu, saya juga merasakan bahwa yang tadi saya lakukan coaching bersama coach yaitu Bu Eti itu sudah melengkapi dari alur-alur cerita tersebut Pak. Jadi kedepannya sih saya berharap bisa lebih baik lagi Pak dalam melakukan coaching gitu. Nah, untuk kedepannya tadi Ibu bilang ingin lebih baik lagi. Nah, terakhir nih Ibu, kompetensi apa lagi sih yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil dari coaching tadi? Ya, tentunya saja kompetensi untuk bisa memahami lagi proses cerita, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot apa yang bisa saya berikan lagi kepada coach supaya nanti bisa lebih mendalami lagi gitu Pak permasalahannya, kemudian supaya coach itu bisa menggali lagi, oh ternyata tahapannya yang bagus seperti ini gitu, bisa membuat mereka lebih merenungi lagi yang sebaiknya dilakukan itu seperti apa. Jadi inginnya saya dengan saya nantinya bisa mendalami hal tersebut, saya bisa menjadi ahli coaching yang lebih baik Pak. Amin. Saya doakan semoga Ibu semakin memperdalam alur cerita tadi ya Bu ya. Agar Ibu semakin komplit lagi nih kompetensi coachingnya, jadi semakin ahli dan semakin membuat rekan-rekan sejawat Ibu di sana bisa menemukan solusi-solusi dari dalam dirinya. Semoga lancar ya Ibu ya. Ya, terima kasih Mungkin Pak. itu saja sih sesi tanya jawab kita setelah coaching hari ini. Terima kasih Ibu sudah bersedia juga. Tadi coachingnya sudah bersedia untuk saya amati atau saya observasi.
Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat dari proses kita hari ini ya Bu ya. Amin. Saya akhiri sampai di sini Bu. Terima Ya, kasih banyak. terima kasih, Pak.